Kita sapa-sapa dulu ya. Ya, kita sapa-sapa dulu sebelum dimulai ya dok ya. Ada siapa aja di sini? Ada Teh Syafira. Halo Teh Syafira. Ada Dokter Danita juga ya dok. Terus ada Indana sama ada M Zaini dan ada Sapitri ya. Sambil kita nunggu pendatang atau yang join ya dok ya, kita mungkin bisa sharing-sharing terlebih dahulu sebelum kita mulai untuk kegiatan acara sehat bersama Rasul Arif di bulan yang penuh suci ini, di bulan Ramadan ya dok ya. Gimana dok, kita mulai aja. Ini sudah ada yang join 7 orang dok. Join atau kita mulai aja atau kita nunggu dulu yang lain biar nanti nggak diulang-ulang materinya ya dok ya. Mangga. Kalau nggak nanti bisa aja ya. Bisa di share atau di save ya. Mungkin kita mulai aja karena sudah menunjukkan pukul 2 lebih 13 menit dok. Jadi kita mulai aja. Seharusnya kita mulai itu di jam 2 dok. Jadi agak telat sedikit karena tadi ada sistem yang error dan sebagainya ya dok ya. Jadi kita mulai di jam 2.13 ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nah, kembali lagi bersama Sehat bersama RSU Arif di bulan suci yang di bulan Ramadan ini ya. Kembali lagi, perkenalkan saya Mira Manarisma. Di sini saya sebagai moderator dan di sini ada yang baru-baru nih. Ada Dokter Denny. Silakan Dokter Denny untuk memperkenalkan terlebih dahulu. Untuk mungkin suaranya agak keras ya dok karena nggak pakai ini. Ya silakan dok. Ya, baik. Perkenalkan, nama saya Dokter Denny. Saya sebagai dokter umum di Rumah Sakit Al Arif. Mungkin di sini saya akan menyampaikan tentang tips bagaimana hidup sehat pada saat bulan puasa atau Ramadannya. Gitu. Untuk mempersingkat waktu, apakah kita mulai aja? Jangan dulu mulai ya. Nanti orang-orang pada gerget nih temanya apa atau perbincangan tema hari ini seperti apa, ceritanya seperti apa. Mungkin dari teman-teman dulu ya, teman-teman yang ada di sini. Silakan bila mau sharing terlebih dahulu atau bertanya terlebih dahulu terkait tips. Dok, bagaimana sih saya suka minum yang bersoda setiap buka puasa, gimana itu bakal menjadi penyakit apa? Boleh langsung ditanyakan ke Dokter Denny ya. Buat teman-teman sahabat Rumah Sakit Umum Al Arif, jadi untuk sapaannya ini sahabat Rumah Sakit Umum Al Arif dok. Sahabat Rumah Sakit Umum Al Arif dimanapun kalian berada pasti tetap bersama kami Sehat bersama Rasul Al Arif. Agak ini ya dok, agak susah ya kalau pertama kali ya dok karena baru pertama kali join ya. Bukan susah sebetulnya, tapi tegang. Ya. Agak tegang. Soalnya tidak terbiasa di depan kamera. Mungkin ada Pak Yanyan. Mohon untuk handphonenya dimajukan dulu agar suaranya terdengar. Iya. Karena agak ini dok suaranya kecil ya. Tuh. Langsung aja mungkin ya maju. Sip. Nah, bisa kita mulai ya buat sahabat-sahabat yang ada di rumah. Silakan kalau memang ada yang ditanyakan terkait tips bagaimana sehat di bulan Ramadan itu seperti apa ke Dokter Denny sebagai dokter umum di Rumah Sakit Umum Al Arif. Dan mungkin nanti akan memaparkan materi juga nih bagaimana hidup sehat ya dok ya, bagaimana cara pola hidup, pola makan. Lebih ke tips ya. Lebih ke tips bagaimana hidup sehat di bulan suci Ramadan ini. Karena bulan suci ini dok, apalagi saya ya dok ya, kalau habis puasa itu banyak yang dimakan, mau yang manis, yang pedas ya dok ya. Apalagi perempuan nih, sore-sore suka beli takjil dan sebagainya dok. Nah, mungkin nanti bisa diceritakan bagaimana mungkin ada tips-tips dari dokter untuk hidup sehat itu seperti apa gitu ya. Mungkin dari sahabat-sahabat yang ada di sini mungkin ada yang ditanyakan terlebih dahulu atau mau sharing terlebih dahulu, boleh bisa langsung di komen aja atau bisa join di IG kami ya. Kita sapa-sapa dulu sebelum memulai materi ya dok ya. Ada
Teh Cica, halo Teh Cica, ada Dokter Getty juga dok. Oh ada. Halo Dokter Getty, terus ada Inna, halo Kak Inna, ada Teh Yuan juga, halo Teh Yuan, dan ada Teh Cica. Nah tentunya bagi sahabat-sahabat yang sedang menonton bisa komen langsung jika akan sharing ataupun ada yang ditanyakan. Mungkin sebelum kita masuk ke materi yang ada beberapa tips yang sudah dokter mungkin nanti akan paparkan ya dok. Saya akan bertanya terlebih dahulu dok, mewakili dari teman-teman mungkin yang ada di rumah ya, atau sahabat-sahabat Rumah Sakit Umum Al Arif yang ada di rumah. Dok, bagaimana sih dok ketika kita contoh makan yang pedas, terus makan yang beralkohol, contoh kita sebut aja merek ya, Fanta atau Coca-Cola. Oh iya, soda ya? Iya betul. Nah itu bagaimana dok? Apakah pagi-paginya itu ketika berpuasa itu selalu lelah ataupun sakit perut? Nah apa itu sehat atau gimana, atau jangan apa gimana dok, lebih bagusnya gitu? Kalau untuk minuman soda dan makanan pedas sebaiknya dihindari ya. Apalagi kalau misalkan punya emah atau sindrom dispepsia ataupun dia minum soda, justru wanita itu atau cewek itu tidak dianjurkan ya, karena mungkin nanti lebih untuk usia lanjutnya dia akan lebih terkena untuk osteoporosis. Jadi saya sarankan tidak dianjurkan. Tidak dianjurkan ya. Jadi mungkin nanti juga saya paparin sih makanan apa aja, mungkin buah-buahan atau minuman apa aja, terus gaya hidup termasuk olahraga juga nanti saya jelasin sedikit sih sebetulnya. Oke dok. Nggak terlalu banyak. Oke dok, jadi gini dok, tadi kan ada sindrom dispepsia. Nah mungkin sahabat-sahabat di rumah belum tahu nih sindrom dispepsia itu gejalanya seperti apa atau penyebabnya dari apa. Penyebab khusus tadi sih ada kan, dari makanan juga bisa. Gitu ya. Nah nanti gejala yang timbul mungkin seperti apa, dan di sindrom dispepsia ini apa sih dok gitu kan, biasa sahabat-sahabat di rumah tamunya belum tahu dan sebagainya. Baik, oke. Sindrom dispepsia itu sebetulnya banyak ya, Tenira ya. Itu banyak klasifikasinya, tapi paling banyak itu disebabkan karena yang pertama mungkin dari makanan. Sindrom dispepsia itu bisa juga sih dibilang seperti penyakit emah pada orang. Kalau orang awam mbak bilang itu emah ya. Emah. Lambung gitu ya, betul. Emah atau lambung. Jadi itu disebabkan karena emang asam lambungnya itu meningkat. Asam lambung meningkat itu terjadi karena beberapa faktor sebetulnya. Yang pertama itu bisa dari makanan atau minuman yang seperti apa, misalnya seperti kopi, teh gitu. Kalau makanan apa dok? Kalau makanan itu biasanya yang pedas, asam gitu ya. Kalau enggak juga dari telat makan bisa. Terus yang lain juga minuman dari minuman juga ada juga nih ternyata dari minuman alkohol gitu ya. Terus faktor yang lain ada juga seperti faktor stresor. Ternyata faktor stresor itu lebih resiko untuk terjadinya emah itu lebih banyak ya. Lebih tinggi ya, betul, lebih tinggi. Terutama pada anak-anak atau remaja yang sedang mau ujian. Kebanyakan yang mau ujian. Kenapa? Karena stres, misalkan menghadapi ujian, gitu. Terus mau ujian praktek atau ujian nasional apapun itu ya bisa. Atau pada orang tua juga bisa gitu. Misalkan ya kebanyakan sih karena mikirin rumah tangga, masalah di rumah tangganya, anak-anaknya dan sebagainya. Iya, karena mungkin untuk sindrom dispepsia ini karena memang banyak ya dok ya, banyak spesifiknya ya dok ya, atau seperti apa? Jadi klasifikasinya banyak sih. Oke. Nah untuk sindrom dispepsia ini nih dok ya, kan tadi bisa disebut lambung ya dok ya. Nah apalagi di bulan Ramadan ini kan untuk makan itu hanya buka puasa dan makan sahur. Nah, boleh gak dikasih tips untuk makan bagi penderita lambung dok? Bagusnya seperti apa gitu kan? Kalau yang penderita lambung itu kan harus sedikit tapi sering ya. Kalau yang saya tahu ya dok ya. Nah sekarang kan masa bulan Ramadan nih dok. Nah makan hanya buka puasa dan
makan bisa di malam hari aja gitu ya dok ya. Nah boleh nih dok dikasih tipsnya untuk yang penderita lambung ini gitu, makan di bulan Ramadannya seperti apa gitu dok. Jadi penderita cuma lambung aja ya, tidak ada gula ataupun tidak ada hipertensi. Jadi kalau misalkan sebetulnya mah banyak pertanyaan sebenarnya. Kalau misalkan punya emah bisa puasa nggak? Sebetulnya bisa. Yeah. Sebetulnya bisa. Nah, pada saat buka puasa sebaiknya itu ya makanan jangan terlalu berat dulu ya. Jangan terlalu berat dulu. Kalau mau sedikit makan dulu, misalkan makan yang manis-manis seperti kurma itu juga dianjurkan sih sebetulnya ya. Gitu ya. Jadi makan yang manis dulu, gitu ya. Makanan manis juga penting untuk memulihkan tenaga kita yang sudah seharian beraktivitas gitu ya dok ya. Oke. Bisa, jadi betul tadi dasarin dulu makanan sedikit dulu, kalau misalkan udah enak baru boleh makan. Tapi kalau misalnya terlalu banyak jangan juga dipaksain ya. Nanti kan takutnya lambungnya nggak enak gitu ya. Bisa langsung shock gak dok kalau makan langsung banyak? Langsung banyak biasanya kebegah ya. Begah nantinya terasa semakin mual dan terasa semakin kalau terus-terusan bisa sampai muntah sih. Oke. Nah jadi mungkin bisa disimpulkan ya dok ya untuk tips di bulan Ramadan ini bagi penderita sindrom dispepsia ataupun lambung. Jadi sahabat-sahabat di sini, jadi setiap buka puasa itu disarankan untuk ya sedikit-sedikit ya makan yang ringan-ringan dulu ya. Jangan langsung makan banyak. Langsung makan banyak nanti. Malah gak enak perutnya. Nah, ada malah makin mual, terus ada muntah, ada nyeri ulu hati juga. Oke. Nah, mungkin ya dok kita lanjut sapa-sapa lagi dok. Silakan dok, ada Gita, halo Kak Dita, ada Kak Kiki, halo Kak Kiki, ada Dokter Aditya juga, selamat bergabung ya Dokter Aditya, dan ada Triani Septiandini ya, selamat bergabung. Nah mungkin untuk sahabat-sahabat yang ada di rumah, sebelum kita ke materi yang inti ya dok, yang sangat menarik, benar-benar menarik ya, termasuk saya juga tadi tips bulan Ramadan seperti apa gitu ya. Nah mungkin dari sahabat-sahabat di rumah ada yang mau ditanyakan atau sharing terkait bagaimana penyakit saya diabetes, bagaimana pola sehatnya, atau bagaimana ada yang ditanyakan, maka silahkan langsung di komentar aja ya, tulis di kolom komentar atau bisa join Instagram kami. Nah kita mungkin dari sahabat-sahabat yang ada di rumah belum ada yang ditanyakan, kita langsung aja mungkin ke materinya ya dok ya. Sebelum kita ke materi ya, selamat bergabung bagi sahabat-sahabat yang ada di rumah, sehat bersama RSU Arif di bulan yang penuh suci ini, di bulan Ramadan. Nah mungkin sahabat-sahabat, inilah Dokter Denny yang baru bergabung ya. Ini Dokter Denny, ini dokter umum di Rumah Sakit Umum Arif, akan memberikan sedikit ya, ringkas ya, materi terkait tips sehat di bulan Ramadan. Silahkan dok. Oke. Kita pada inti acaranya berarti untuk tips menjalankan puasa biar tetap sehat. Iya. Oke. Jadi sebelumnya saya mengucapkan selamat dulu bagi sahabat Rumah Sakit Al Arif. Iya, betul sekali, sahabat Rumah Sakit Al Arif yang sedang menjalankan ibadah puasa. Oke. Jadi beberapa tips yang akan saya terangkan, langsung saja mungkin ya, dengar. Yang pertama itu minum air putih. Minum air putih ini tidak jauh berbeda dengan sebelum puasa. Jadi hampir sama. Cuman emang ada formasi-formasi tertentu gitu ya. Contohnya kalau misalkan hari-hari biasa kan bisa ya 2 gitu ya. Kalau sekarang tuh mungkin beda karena ada saat dimana kita itu buka puasa terus sahur ya. Jadi ada formasinya tersendiri, yaitu boleh pertama dianjurkan itu untuk minum air putih. Itu tips yang pertama itu minum air putih, yaitu 12 itu setelah buka puasa. Nah, kayak 12. Nah, selanjutnya dianjurkan lagi 14. 14 itu di antara buka puasa sama sahur. Misalkan setelah tarawih 12 bisa gitu. Atau menjelang mau tidur 12 juga bisa. Jadi 2, 4, nah yang selanjutnya itu pada saat kita membuka sahur. Sahur itu
dianjurkan untuk 2 gelas juga gitu. Jadi formasinya itu adalah 2-4-2. Oke. Ya, yang dianjurkan minum air putih sih, air putih bening ya. Iya. Bukan air putih yang sudah dicampur. Susu pakai susu ya. Beda lagi ya. Saya susu putih gitu dok. Berarti air putih 8 gelas tetap 8 gelas Tetap, sehari, betul. tapi pola minumnya mungkin sehabis buka puasa 2 gelas, Iya. sehabis tarawih bisa aja 2 gelas, sebelum tidur 1 atau 2 gelas ya dok ya. Nanti sisanya sahur atau pertengahan malam jika bangun dan sebagainya ya dok, Iya. kalau bangun ya. Nah mungkin Iya. selanjutnya dok, ini baru tips pertama nih. Tips pertama juga masih ada nih ya, untuk menentukan dia air bagus atau tidak sebetulnya ada 2 faktor. Yang pertama faktor dari sumber mata air itu sendiri ya, kebanyakan kan dari galiannya. Iya betul. Sebetulnya ya sumber galian, tapi yang lebih bagus adalah air yang diproduksi dari mata air. Langsung dari mata air ya. Langsung dari mata air. Tapi kalau dari mata air itu harus disterilkan terlebih dahulu. Nah itu termasuk proses yang kedua. Oke. Oke, proses yang kedua itu cara produksinya. Baik ya sahabat rumah sakit. Jadi produksinya itu seperti apa? Kalau misalkan setelah kita ada airnya itu, nah disarankan itu disedot terlebih dahulu sampai mendidih. Oke. Sampai mendidih. Dimasak terlebih dahulu ya. Dimasak dok, terlebih dahulu. Kalau misalkan langsung diminum, walaupun dia dari mata air, Bisa. tidak berbau, warnanya jernih, gitu, itu belum tentu juga. Belum tentu juga bagus. Kenapa? Karena bisa juga mengandung bakteri di dalam air itu. Nah, kebanyakan terkandung bakteri itu E. coli. Iya. Itu bisa menyebabkan sakit perut juga. Sakit perut. Betul, jadi hati-hati gitu ya. Itu jadi ada triknya juga untuk air putih itu ada dua kategori yang harus diperhatikan sebenarnya. Nah harus diperhatikan ya Betul. sahabat. Ingat-ingat nih. Apa aja dok? 2 yang harus diperhatikan. Yang pertama adalah sumbernya itu dari mana? Yang paling bagus ada sumber dari mata air pegunungan. Nah, iklan tuh ya. Iklannya ya. Iklan. Masuk Ya. ya, masuk iklannya Yang ya. kedua cara untuk dari mata air itu dengan cara diproduksinya itu dengan cara apa? Gitu. Apakah ada kan sekarang nih ada kayak mesin gitu ya, mesin Ya, RO dan sebagainya ya Betul, pokoknya. gitu. Lebih saya anjurin sih untuk diseduh gitu atau dimasak gitu ya sampai mendidih. Mendidih gitu Ya, ya. sampai mendidih. Itu ya baru tips yang pertama. Jangan lupa tips yang pertama, kalau ada yang bisa nge-review untuk tips pertama itu ada hadiah menarik dari Rumah Sakit Umum Al-Arif dok. Jadi sahabat-sahabat yang ada di rumah tetap pantau terus ini materi dari Dokter Denny, karena kalau sahabat-sahabat yang ada di rumah bisa mereview materi dari Dokter Denny, bisa join live IG atau bisa komentar langsung ya. Di komen kayaknya. Iya, di komen boleh. Nah, nanti ada hadiah menarik loh dok dari Rumah Sakit Umum Al-Arif. Nah, oke, tentunya buat THR Lebaran ya dok ya. Oke dok, bisa dilanjutkan dok tips yang kedua ya dok Tips ya. yang kedua itu adalah makan buah-buahan. Oke, Oke. makan buah-buahan. Kenapa harus makan buah-buahan? Karena buah-buahan itu banyak sekali manfaatnya, baik bagi pencernaan kita, gitu ya. Termasuk juga pada saat bulan puasa, itu banyak juga. Yang pertama itu untuk mencegah dehidrasi. Tapi ada beberapa juga buah-buahan, nggak semuanya. Ya sahabat sehat. Buah-buahan yang dianjurkan itu adalah buah-buahan yang mengandung banyak air. Seperti dok, Contoh. semangka mungkin ya. Oh betul, Wah. contohnya semangka. Wah, Iya. pinter nih. Iya ya. Kita briefing dulu dok. Contohnya semangka. Semangka itu mengandung air, banyak Iya. air, jadi bisa mencegah untuk dehidrasi. Yang kedua, tahu tempe apa? Belimbing bukan dok? Belimbing, bisa belimbing, tapi itu asam kasihan nanti. Oh iya, kalau yang punya sindrom disleksia kayak tadi itu nggak bisa mungkin ya dok ya? Mungkin tidak dianjurkan. Oh, Iya, tidak. dianjurkan. Oke. Yang kedua, selain semangka atau dari teman-teman sahabat Rumah Sakit Umum Al-Arif. ya, Rumah Sakit Umum Al-Arif, Ada yang tahu mungkin Yang kedua, selain semangka itu ada semangka. apa aja? Oke, Bisa ada. komentar ya, bisa langsung komentar di Instagram Oke. kami ya. Ya. Buah-buahan yang mengandung banyak air, pertanyaannya itu Dan ya. air dan serat. Ya. Oh, air dan serat ya. Kecuali tadi kata tema belimbing, oke sih bisa sebetulnya, cuman
itu lebih asem ya. Oke. Kayaknya nggak ada. Belum ada dong. Belum Kita ada. lanjut aja Oh, ya. ya. Oke, lanjut. Yang kedua itu jangan jauh-jauh, banyak di sekitar kita. Apa coba? Jeruk. Jeruk, Nah, betul. jeruk Jeruk ya. selain mengandung vitamin C, dia juga banyak mengandung untuk air, sumber airnya gitu. Jadi itu lebih dianjurkan, tapi tetap harus yang manis, jangan yang asin. Gitu. Yang ketiga buah persi, persi dan yang selanjutnya. Nah, untuk mengkonsumsi buah-buahan ini dianjurkan jangan pagi hari atau pada saat kita akan melakukan sahur. Oke, Dok. Kenapa? Kalau misalkan sahur, yang ada nanti malah Sakit perut ya, Dok. Betul sekali. Nah, sakit mungkin perut. Nanti bisa malah jadi dilakukan di saya anjurkan sebaiknya setelah berbuka puasa mencuci mulut sih. Oke. Jadi yang lebih dianjurkan itu setelah buka puasa makan buah-buahan, tapi buah-buahan yang dianjurkan yang manis. Oke. Yang tadi yang sudah disebutkan ya, ada 3 nih sebetulnya tadi. Oke. Satu lagi berarti belum ya? Udah 3. Oh iya Iya. betul. Aduh saya nggak fokus ya, Dok ya. Lagi puasa, kan? Iya betul. Nah, buat sahabat yang ada di rumah tadi, untuk kita review ya sebelum nanti sahabat mereview gitu kan, ada hadiahnya. Nah, tips yang pertama yaitu tadi minum air putih. Nah, untuk yang kedua itu ada makan Buahan. makan buah-buahan yang mengandung banyak serat. Nah, buat sahabat-sahabat yang ada di rumah, banyak air dan serat ya. banyak mengandung air ya. Oke, banyak mengandung air dan serat. Mungkin buat sahabat-sahabat yang ada di rumah, silakan untuk mungkin bisa ada yang ditanyakan sebelum ke tips yang selanjutnya ya, Dok ya. Nanti dijadiin tisu ya, 3 itu. Oke. Sebenarnya banyak sih buah-buahan, cuman yang dianjurkan banyak sih sebetulnya, cuman tadi salah satunya. Salah satunya ya, Dok ya. Tuh. Kita lanjut ke tips yang ketiga. Oke, tips yang ketiga itu adalah memakan buah kurma. Buah kurma selain dianjurkan oleh Rasulullah, itu juga bagus sih untuk kesehatan, khususnya untuk pencernaan kita. Gitu. Jadi mengkonsumsi buah kurma juga sama dianjurkan setelah buka puasa. Ya, Temira. Iya. Nah, pada saat buka puasa anjurin makan 2 atau 3 biji juga sudah cukup. Sudah masuk ya, Dok ya. Betul, dilanjutkan dengan minum air terlebih dahulu, dilanjutkan dengan yang lebih baik sih menghindari goreng-goreng yang sebetulnya ya. Gitu. Jadi kalau yang tips yang ketiga itu ada kurma. Ya. Kurma juga mau ada yang dikeringkan boleh, ada yang di buahnya langsung. Ada kan ada buah kurma yang warnanya hijau, terus kuning, sama merah ya. Itu juga boleh sih sebetulnya. Sama-sama aja. Ya. Mungkin buat sahabat-sahabat yang ada di rumah yang baru bergabung, mungkin tadi ada beberapa tips dari Dr. Denny Kurniawan sebagai dokter umum di Rumah Sakit Umum Al-Arif. Nah, buat sahabat-sahabat yang ada di rumah, sebelum kita ada lagi ya kan, Dok ya? Masih banyak kan ya. Buat sahabat-sahabat di rumah, kalau ada yang ditanyakan ataupun akan mungkin ada yang dikonsultasikan ya sama Dr. Denny, boleh silahkan komen di kolom komentar live Instagram kami ya. Silakan, Dok, tips yang keempat, Dok ya. Tips yang keempat itu adalah olahraga. Dok, kalau olahraga di bulan suci Ramadan lelah, capek kan, bagaimana? Oh, ada tipsnya tersendiri. Oke. Olahraga bagus untuk kesehatan tubuh kita ya. Jadi olahraga yang dianjurkan itu bukan olahraga yang mengandalkan fisik dan kecepatan, maksudnya menguras fisik gitu ya. Iya. Tapi olahraga di sini adalah olahraga seperti apa? Jogging, lari kecil, gitu ya. Itu yang lebih dianjurkan. Kenapa? Kalau kita mengandalkan lebih kecepatan, gitu ya, lari, sprint, gitu ya, atau kekuatan kayak angkat beban, itu pasti menguras tenaga dari sahabat rumah sakit. Pasti pengen lelah, udahlah minum aja, malah iya betul. Harus keluar olahraga, mau ke puasa. Jadi waktu juga sangat menentukan sebetulnya ya, menentukan. Untuk olahraga ini dianjurkan adalah setelah sholat subuh. Setelah sholat subuh buat tadarrusan boleh, nggak apa-apa. Tadarrusan boleh. Tapi ya sekitar yang bagus kapan? Pagi-pagi. Range jam 6 sampai jam 8 juga boleh sih sebetulnya. Cuman ya jalan-jalan kaki,
jogging, stretching aja itu Jalan-jalan bagus. santai ya dok Betul. ya. Dan itu jangan dipaksakan. Kalau misalkan sudah kunang-kunang, terus akan sahabat-sahabat sudah merasakan seperti kunang-kunang, kelelahan, itu juga jangan dipaksakan ya. Stop aja. Karena setiap orang itu mempunyai keterbatasannya. Iya, gitu. betul. Ya. Iya. Jadi tadi yang olahraga berarti harus Ya, yang pertama mungkin itu bisa di jalan-jalan santai ya dok, betul. ya dok. Jalan santai. Dan dianjurkan untuk setelah sahur ya dok ya, setelah sahur atau habis sholat subuh. Betul. Karena habis sholat subuh itu ya mungkin suasananya juga enak, udaranya segar bagus ya sih dok ya. sedikit. Jadi memang harus dilaksanakan atau mungkin itu bisa aktivitas sehari-hari itu. Ini kita pagi hari besok nih kita olahraga sehabis subuh dan sebagainya. Apalagi kalau saya sih dok ya orangnya malesan dan tidak sehat ya dok, makan apa aja, olahraga juga nggak pernah gitu. Makanya ada tips dari dokter Denny ini sangat bermanfaat bagi saya, mungkin dari sahabat-sahabat yang ada di rumah juga ya sangat bermanfaat. Apalagi tips olahraga atau makan atau pola hidup sehat di bulan Ramadan ini ya dok ya. Tadi baru tips yang keempat, kita lanjut tips yang kelima. Kalau dari sahabat-sahabat yang ada di rumah belum ada pertanyaan ya, mungkin bisa sapa-sapa dulu nih dok. Ada Desira, halo Kak Desira. Ada Apotek Parisya Medika, halo. Nah ada Kak Firda, ada Kak Eka, ada Kak Nurul, ada Kak Dadan, ada Kak Eki, dan ada Kak Iyai. Juga ada Kak Arif dan Kak Firda. Ya selamat bergabung ya buat kakak-kakak sahabat Rumah Sakit Umum Al Arif. Nah mungkin lanjut dok, kita lanjut ke tips yang kelima. Ya, tips yang kelima ya. Tips yang kelima itu adalah istirahat yang cukup. Istirahat yang Ya, cukup, istirahat yang cukup atau tidur ya. Jadi menurut jurnal yang saya baca ataupun dari beberapa referensi juga, istirahat yang cukup itu bagusnya itu dewasa itu 8 jam. Iya. 8 jam. Karena kalau misalkan kurang dari 8 jam itu akan mempengaruhi dari pertama mungkin ke mental, maksudnya mental bisa lebih marah-marah. Iya, emosional dong. Emosional betul, Iya. lebih marah-marah, terus fokus juga menjadi kurang Fokus ya. kurang fokus juga karena istirahat, serta mungkin mudah lelah ya. Iya, betul sekali ya dok ya. Itu jadi disarankan untuk istirahat yang cukup juga ya. Tadi olahraga juga harus istirahat juga ya, istirahat yang cukup itu tidur sih. Jadi mungkin karena ada bukan kebiasaan baru ya, tapi emang karena bulan suci Ramadan itu, jadi kita juga harus menerapkan istirahat yang baik seperti apa. Oke. Itu sih. Nah dok, tadi kan istirahat yang cukup dewasa itu standarnya atau memang harus 8 jam ya dok ya. Nah, saya punya punya keluarga ya yang memang tidurnya itu 2 jam bangun, tidur lagi, bangun lagi, 3 jam tidur lagi, bangun lagi. Nah, apakah pola tidur yang seperti itu bisa dikatakan gangguan atau pola hidup tidak sehat gitu dok? Nah, mungkin gitu sih dok pertanyaannya. Sebetulnya kalau misalnya seperti itu mungkin ada gangguan ya, bisa dikatakan insomnia. Insomnia juga ada 3 tipe kalau misalnya itu. Cuma emang yang bagus itu ya berkesinambungan, jadi tidak ada jeda terputus-putus. Iya, betul sekali. Tapi untuk insomnia nanti aja. Oke, ada selanjutnya ya, ada selanjutnya. Nah mungkin dok, karena ya tadi tidurnya terputus-putus dan sebagainya, mungkin itu bisa jadi kebiasaan sih dok. Menurut pandangan saya ya dok ya. Jadi keluarga saya tuh tidurnya yang seperti itu, tapi dia tuh menjadi pola hidupnya seperti itu gitu dok. Tidurnya yang memang tidak teratur, 2 jam tidur, setengah jam bangun, tidur lagi. Kalau dijumlahkan itu bisa aja 8 jam ya dok ya. Tapi ya gimana, nah itu bisa nanti selanjutnya mungkin ya, materi selanjutnya ya. Saya kasih bocoran aja untuk insomnia itu sebetulnya ada 3 ya. Itu ada 3 klasifikasi. Yang pertama dia bisa awal, insomnia yang awal gitu ya, intermediate atau
pertengahan sama tipenya yang lambat flat gitu. Ada 3 tipe sih sebetulnya, tapi untuk kategori yang tadi saudara Teteh itu harus lebih digali lebih lanjut lagi sebetulnya gitu. Apakah mungkin insomnia juga bisa disebabkan yang tadi yang saudara Teteh itu bisa karena mungkin ada sesuatu hal kah, atau itu permasalahan, atau mungkin dari ruangannya, kurang nyaman dan sebagainya ya. Kurang nyaman, atau dari contohnya yang sangat berpengaruh juga dari lampunya, apakah keterangan itu terserah. Kalau misalkan yang redup juga terlalu gelap juga bisa. Jadi emang harus menciptakan suasana itu yang benar-benar yang rileks ya kita. Tapi lebih lanjutnya. Oke dok. Nah mungkin sahabat-sahabat yang ada di rumah yang baru bergabung ya, kembali lagi bersama Sehat bersama Rumah Sakit Umum Al-Arif di bulan Ramadan. Nah mungkin dari sahabat-sahabat yang ada di rumah akan ada yang dikonsultasikan atau ada yang ditanyakan kepada Dr. Denny Kurniawan sebagai dokter umum di Rumah Sakit Umum Al-Arif. Nah mangga silahkan untuk langsung komentar aja atau join IG kami ya dok ya. Ya. Ada. Untuk tipsnya berarti tadi ada 5 ya? Iya ada 5. Itu nanti kita di penghujung waktu kita ulas lagi ya dok ya. Itu sih insya Allah sih bagus untuk kesehatan kita. Oke, buat sahabat-sahabat di rumah ada Kak Paris, ada Home Decor, ada Kak Sipa. Silahkan untuk yang baru bergabung untuk bisa dikonsultasikan atau bisa ada yang pertanyaan, silahkan di kolom komentar ya Kak ya. Nah, buat mungkin 1 menit lagi ya kita di penghujung waktu karena waktunya memang sudah menunjukkan pukul 2.43, sebentar lagi sholat asar ya dok ya. Oke. Mungkin dari sahabat-sahabat jika ada yang ditanyakan atau bisa mereview kembali nih 5 tips sehat di bulan suci Ramadan, bisa dapat hadiah tentunya dari Rumah Sakit Umum Al-Arif. Silakan sahabat, jika memang sudah ada nih tadi materi-materi dari pertama sampai akhir mengikuti atau menonton kita ya, pasti sudah tahu nih 5 tips ini apa aja gitu ya. Sudah tahu tapi harus dijalankan. Dijalankan tentunya biar sehat ya dok ya gitu. Nah mungkin ya dok, kalau nggak banyak minum ya, tadi kan tips yang pertama nih bocoran ya sahabat. Untuk tips yang pertama itu ada harus banyak minum air ya, minum air putih ya. Iya betul, tentunya minum air putih. Nah kalau nih ya kita itu hanya minum di bulan Ramadan itu 3 gelas gitu dok. Nah 1 di pas buka puasa, 1 di pas sahur, dan 1 di pas di antara betul. Nah itu nanti mungkin gejala yang timbul itu akan seperti apa? Mungkin bisa ke ginjal lah, harus cuci darah lah, harus cuci darah di Al-Arif karena ada ya. Jadi kita karena ada fasilitas cuci darah Kak, di bulan Ramadan ini ada yang minumnya cuma 3 gelas nih dok. Masuk rumah sakit aja langsung harus cuci darah. Nah mungkin dari dokter nanti sebelum gejala yang timbul lebih berat ya dok ya terjadi gitu, apakah ada gejala yang ringan dulu atau seperti apa enggak? Untuk kalau misalkan kurang minum yang pasti dehidrasi ya. Dehidrasi itu yang paling penting. Tapi untuk dia bisa mencapai gagal ginjal itu panjang. Gitu. Jadi nggak cuma minum kurang untuk gagal ginjal, tapi ada penyebab yang lain sebetulnya gitu ya. Tapi ya untuk tadi pertanyaan Temera, apakah minum sedikit itu bisa menyebabkan penyakit? Sebetulnya bisa. Iya. Terutama itu dehidrasi pada saat kita melakukan atau menjalankan ibadah puasa ini. Jadi saya anjurkan ya lebih bagus untuk meminum air putih. Iya. Berarti ya tetap harus 8 gelas maupun keadaannya itu diharuskan untuk 8 gelas minum air putih ya dok ya. Jadi jangan sampai udah 3 gelas aja, pas buka puasa 1 gelas, sahur 1 gelas, atau diantaranya 1 gelas, dan itu bisa menyebabkan dehidrasi ya sahabat-sahabat yang ada di rumah. Mungkin ada yang join juga, yang baru kita sapa-sapa dulu. Ada Kang Asep, selamat bergabung Kang Asep, dan ada Santi Mirda ya, selamat bergabung ya Kak ya.
Nah mungkin sahabat-sahabat di rumah dimanapun kalian berada masih bersama sehat itu bersama Rumah Sakit Umum Al-Arif di bulan yang penuh suci ini, di bulan Ramadan. Di penghujung waktu ini ada ulasan sedikit dari Dokter Denny terkait tips sehat di bulan Ramadan ini ya dok ya. Silakan mungkin dok bisa diulas kembali dok untuk tipsnya ya. Yang pertama tadi minum air putih. Betul. Yang pertama minum air putih ya. Minum air Yang putih. kedua itu adalah makan buah-buahan yang mengandung banyak air dan serat. Oke, yang kedua makan buah yang mengandung banyak air dan serat. Jangan lupa ya, ditulis ya, biar nanti bisa ada hadiahnya loh ini gitu dok. Yang ketiga itu makan kurma. Makan kurma ya, sehat di bulan Ramadan itu juga sunnah Rasul ya dok ya. Jadi Oke, yang yang keempat keempat itu adalah berolahraga. berolahraga ya. Dan yang kelima adalah istirahat yang cukup. Istirahat yang cukup. Nah, itu 5 tips ya dok ya. Ini 10 ya, 5 tips ya. 5 tips sehat di bulan yang penuh suci ini, di bulan Ramadan. Yang pertama, minum air putih ya. Tadi ada tipsnya lagi, minum air putih itu harus 8 gelas ya dok ya. Gitu. Nah, buat sahabat-sahabat yang ada di rumah, 5 tips ini tadi satu udah ada bocoran nih, bocoran lagi dari saya. Nah, mungkin dari sahabat-sahabat di rumah bisa mengulas lagi atau mereview lagi materi dari Dokter Denny, tips di bulan Ramadan ini, tips yang sehat di bulan Ramadan ini. Silahkan langsung komen ya dok ya di kolom komentar Instagram kami. Silahkan, itu ada hadiah menarik tentunya dari Rumah Sakit Umum Al-Arif ya dok ya. Oke, belum ada yang bisa review nih, belum ada yang komentar juga, ditunggu ya untuk sahabat-sahabat yang ada di rumah karena ini ada benar-benar hadiah menarik ya dok ya. Itu tentunya untuk bisa digunakan juga untuk lebaran gitu ya dok, hadiah. Berarti khusus yang ikut live streamingnya. Betul sekali dok. Berarti sebelum berapa menit lagi tanya? Kita sebentar soalnya. 2 menit lagi ya dok, kita tunggu 2 menit lagi. Kalau tidak ada yang komentar, Dan tidak ada pertanyaan. Ya, tidak ada pertanyaan atau tidak ada yang konsultasi, itu kita tutup kegiatan hari ini ya. Dilanjutkan nanti di minggu depan dok, sharing bersama mungkin untuk selanjutnya itu bisa dilihat di story Instagram kami ya untuk informasi mengenai tema selanjutnya dan dokter siapa yang akan memberi materi gitu ya dok ya. Itu juga bisa. Bisa. Itu juga bisa ya. Nanti Oke. dari rekan sahabat Rumah Sakit Al-Arif misalkan mau ngebahas tentang hipertensi, misalkan gagal ginjal, gula, gitu ya, terus asam urat, gitu ya, apapun itu silakan. Bisa sharing. Bisa. Mungkin nanti kita menghadirkan juga ya narasumber yang lain. Betul sekali, bisa aja dokter spesialis. Nanti itu untuk kegiatan selanjutnya ya, ada bocoran dari saya sendiri. Yeah. Nah, ada cantik di bulan Ramadan menuju Lebaran dok. Itu tentunya sama dokter spesialis dok, dokter spesialis dermatologi dok. Oh, kulit ya berarti? Iya betul, dokter ini Hasuti, spesialis kulit dan kelamin ya dok ya. Nah jadi untuk sahabat-sahabat yang ada di rumah terus pantau Instagram kami, nanti bisa nih dok gimana cara glowing, kan mau lebaran pasti banyak keluarga yang datang gitu ya. Nanti bisa sharing-sharing di minggu depan ya dok ya gitu. Cowok bisa nggak? Bisa Oh, dong bisa. tentunya ya. Glowing. Iya, sebelum lebaran harus bersih dulu atau glow up dulu sebelum kita melaksanakan ibadah Idul Fitri ya dok ya. Nah mungkin sahabat-sahabat yang ada di rumah silakan untuk mereview kembali materi dari Dokter Denny Kurniawan sebagai dokter umum di Rumah Sakit Umum Al-Arif. Jika ada yang bisa mereview itu bisa nanti ada hadiah menarik dari Rumah Sakit Umum Al-Arif tentunya. Nah, waktunya, dok, ada yang bertanya nih. Untuk olahraga di bulan Ramadan, waktu yang baik kapan ya dok? Katanya gitu. Bisa disampaikan lagi. Terima kasih buat Kaulan ya. Kaulan. Iya. Oke, baik, pertanyaan yang bagus untuk Kaulan. Jadi olahraga yang bagus itu tadi juga sebetulnya sudah dijelaskan ya.
Jadi untuk waktunya itu dianjurkan setelah sholat subuh ataupun pagi-paginya. Saya tidak merekomendasikan kalau olahraga itu dilaksanakan pada siang hari atau sore hari, karena itu akan menguras dari tenaga dan itu juga bisa meningkatkan resiko untuk terjadinya dehidrasi. Ya. Jadi waktu yang bagus itu adalah tadi sehabis subuh sehabis atau subuh. sehabis menjalankan makan sahur ya dok ya. Jadi kalau mau sehabis subuh, kalau mau tadarusan dulu ngaji Quran nggak apa-apa itu. Tapi kalau misalkan setelah itu boleh mesnya dari jam 6 sampai jam 8 itu lebih bagus sih sebetulnya. Tapi tidak harus 2 jam sebetulnya ya. Jadi tadi olahraga yang sudah dianjurkan juga bukan olahraga yang berat. Berat itu dalam artian kecepatan atau beban itu tidak dianjurkan. Kecepatan kayak lari sprint gitu ya. Terus kalau yang berat kayak angkat beban itu tidak dianjurkan. Itu atau bermain sepak bola atau itu tidak dianjurkan sebetulnya ya. Gitu. Jadi olahraga apa yang dianjurkan gitu ya dok? Yang tadi kayak jogging, bisa jalan-jalan santai. Jalan santai itu lebih dianjurkan. Tapi kalau misalkan dari kakak sudah atau tadi kaulan sudah tidak kuat, jangan nggak usah dipaksain. Oh bukan kaulan dok, KEK ya. Ya KEK ya. Mungkin itu mungkin jawaban dari Dr. Denny Kuryawan ya. Olahraga pada saat habis sholat subuh atau pada saat habis sahur itu boleh. Nah untuk olahraganya olahraga apa? Tadi kata dokter ini itu bisa olahraga yang mungkin jangan terlalu berat gitu ya. Harus olahraga yang ringan. Ya olahraga ringan itu seperti apa aja kak? Nah mungkin itu bisa jalan-jalan santai, jogging dan sebagainya ya kak ya. Mungkin kak ada lagi yang akan ditanyakan atau ada lagi yang mungkin dok kurang jelas, boleh ya dok ya diulas kembali gitu ya. Nih dok, ternyata ada yang mengulas kembali atau mereview kembali ya, namanya Kang Asep Naura dok. Kang Asep Naura 2310 nama Instagramnya. Mengulas kembali atau mereview kembali materi yang tadi disampaikan sama Dr. Denny. Yang pertama, tips sehat di bulan Ramadan. Yang pertama minum air putih, benar nggak dok? Ya, betul. Betul sekali, tepuk tangan buat Kang Asep ya. Terus yang kedua, makan buah-buahan yang banyak yang mengandung air katanya dok, betul nggak dok? Oke, betul. Air dan serat sih sebetulnya. Betul juga. Nah untuk yang ketiga, makan kurma, betul nggak dok? Betul sekali. Nah yang keempat, berolahraga, dan yang kelima, istirahat yang cukup. Betul nggak dok? Betul. 5 tipsnya betul sekali. Selamat buat Kang Asep Naura 2310. Silakan untuk kirim identitas, nama dan alamat ke DM Instagramnya, DM Instagram kami ya. Silakan kirim identitas dan alamat ke DM kami ya. Nah kita sebelum kita berakhir dok, kita sapa-sapa dulu ya. Ada KEK, ada Kang Asep, ada Dias, ada Adit, ada Dokter Adit ya, ada Gita, dan ada yang lainnya. Nah mungkin terima kasih banyak ya dok kepada sahabat-sahabat Rumah Sakit Umum Al-Arif yang sudah bergabung, dan selalu stay di story IG kami karena banyak informasi-informasi menarik tentunya. Sehat bersih ada ya, dokter spesialis dermatologi, dan mungkin sehat bersama di bulan suci Ramadan ini ya. Kegiatan selanjutnya mungkin akan diadakan di minggu depan, yaitu hari Selasa dan Kamis ya dok ya. Nah untuk hari Selasa dan Kamis minggu depan kami akan mengadakan tema bersih ya, bersih menuju bulan Ramadan ya. Bersih glow up ya. Glowing. Iya tentunya dok ya, bersih glow up di bulan Ramadan itu bersama dokter spesialis kulit dan kelamin ya, atau dermatologi. Nah mungkin sahabat-sahabat di rumah, sebelum kita pamit undur diri dari acara sehat bersama RSU Al-Arif di bulan Ramadan ini, silakan untuk mungkin ada yang ditanyakan lagi sebelum kita pamit ya, atau ada
257 itu lebih ya dok ya, lebih dari perkiraan kami. Mungkin saya Mina Monarisma sebagai moderator dan ada Dokter Denny sebagai dokter umum di Rumah Sakit Umum Al-Arif. Mudah-mudahan materi yang disampaikan oleh Dokter Denny itu dapat dijalankan sehari-harinya di bulan yang penuh suci ini, di bulan Ramadan ya. Untuk sahabat-sahabat yang ada di rumah, terima kasih sudah menonton live Instagram kami. Tunggu untuk acara-acara selanjutnya ya, untuk tema-tema selanjutnya. Itu tema-tema yang sangat menarik sekali. Nah, buat yang tadi Kang Asep ya, silakan untuk kirim identitas dan mungkin bisa lewat DM ataupun email ataupun call center Rumah Sakit Umum Al-Arif tentunya di 081 387 777 391 ya dok ya. Nah, buat sahabat-sahabat yang ada di rumah, saya dan Dr. Denny Kurniawan pamit undur diri. Mohon maaf bila ada kesalahan kata-kata ataupun materi yang disampaikan kurang jelas. Bisa langsung dikonsultasi di nomor konselter ya dok ya. Ya, terima kasih banyak. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.